Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tahap yang terakhir dalam merawat jenazah, setelah jenazah disolati adalah dimakamkan. Nah, maka ketika kita berangkat membawa jenazah ke pemakaman dan setelah sampainya di sana, hendaknya kita perhatikan beberapa tuntunan dan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, ketika kita berangkat di perjalanan membawa jenazah dengan menggunakan keranda, ya, maka sebaiknya jenazah ini kalau memang jaraknya dekat dari tempat menyolati ke pemakaman, dalam artian terjangkau, maka sebaiknya dengan berjalan kaki dan dipanggul oleh sekitar 4 orang, ya, kerandanya. Itu lebih utama. Dan tidak ada bacaan-bacaan tertentu yang dituntunkan oleh Nabi SAW ketika mengusung jenazah menuju pemakaman. Akan tetapi hendaknya semua yang mengiringi jenazah, semua diusahakan untuk diam, kemudian merenung, berpikir, mengambil pelajaran dari kematian dengan sambil mengiringi jenazah ke pemakaman. Kemudian yang kedua, begitu sampai di pemakaman, maka hendaknya mengucapkan salam untuk ahli kubur yang sudah dikuburkan di situ. Seperti kita mengucapkan Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kemudian disunnahkan juga untuk melepas alas-alas kaki, baik sepatu maupun sandal. Nah, kemudian juga kita masuk ke pemakaman dengan tenang dan diusahakan jangan duduk di atas pemakaman-pemakaman yang ada hingga sampai ke lubang yang sudah disiapkan untuk dimakamkan di situ jenazah. Kemudian mulailah kita memasukkan jenazah ke dalam lubang kuburan, dengan cara-cara diusahakan ada 3 orang yang turun ke lubang pemakaman, ke lubang kuburan untuk menerima jenazah dari bawah begitu. Kemudian jenazah dimasukkan dengan diutamakan melalui bagian bawah atau kaki dari kuburan tersebut. Jadi kalau kuburan itu menghadap ke arah utara, maka dari arah selatan, dari arah kaki dimasukkan pelan-pelan, diterima oleh 3 orang yang ada di bawah, dan disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Nah, kemudian diletakkan di liang lahat, dibaringkan ke arah kiblat, dan kemudian mulailah kita untuk memposisikan jenazah dengan baik, dimiringkan, kemudian bagian belakang bisa diganjal dengan kepalan-kepalan tanah, Kemudian masalah membuka tali penutup atau tali pocongan ini, maka ini adalah masalah yang kita berlonggar dada saja. Ada sebagian ulama mengatakan sebaiknya dibuka karena memberikan kelonggaran nanti kepada jasad jenazah ketika ada perubahan-perubahan setelah dimakamkan, atau juga tidak usah dilepas karena memang tidak ada dalil yang khusus yang memerintahkan hal tersebut. Kemudian setelah itu mulai jenazah perlahan-lahan timbuni dengan tanah, tetapi sebelumnya itu biasanya ada papan-papan atau mungkin bambu-bambu yang diletakkan menutupi liang lahat, kemudian setelah itu baru ditimbun dengan tanah hingga sampai selesai. Nah, mari kita coba peragakan secara simulatif mengenai memakamkan jenazah. Secara simulatif
peragaan yang sederhana seperti ini, jenazah sudah dimasukkan ke dalam lubang kuburan dari arah kakinya, yaitu mungkin dari arah selatan, ya, sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Nah, kemudian setelah itu dimasukkan ke liang lahat, jadi lubang yang menjorok di sebelah kiblat dari kuburan, ya, itu kemudian dimasukkan atau diletakkan jenazah ke situ dan dimiringkan. Coba, dimiringkan. Iya. Kemudian di sini diganjal dengan ganjal-ganjal dari tanah liat yang dikepal-kepal. Ini sekedar simulasi saja seperti ini. Ya. Nah, setelah itu kemudian ditutupi dengan kayu-kayu, papan-papan, atau mungkin juga yang lainnya termasuk bambu-bambu, ya, dan celah-celah dirapatkan atau perlu dikasih juga dengan tanah-tanah yang liat. Nah, setelah itu kemudian yang ada di bawah ini yang menerima jenazah naik ke atas dan kemudian mulai untuk mengubur jenazah, ya, atau menimbun jenazah perlahan-lahan. Nah, demikian mungkin secara sederhananya simulasinya, dan setelah selesai dimakamkan, ya, kemudian setelah itu, ya, bolehlah diberi batu nisan, tapi sebaiknya satu saja sebagai tanda ini makam si fulan atau si fulana. Kemudian setelah itu disunahkan untuk kita mengambil sekitar 3 kepalan tanah atau untuk kita letakkan lagi di kuburannya. Lalu kita mendoakan, dan ini adalah doa yang terpenting sebelum kita beranjak pergi meninggalkan makamnya, ya, dari jenazah yang baru saja dikuburkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tasbit fa innahul an yus'al." Mohonkanlah oleh kalian ampunan untuk mayit kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohonkan kepada Allah supaya mayit bisa menjawab dengan jawaban yang benar, karena sebentar lagi malaikat akan datang untuk menanyainya. Mungkin kurang lebih doanya seperti begini: Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu bil qawli sabit. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu bil qawli sabit. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu bil qawli sabit. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa jenazah ini, dan juga ya Allah berikanlah kemantapan dalam menjawab dengan jawaban yang teguh. Demikian mungkin akhir kesudahan dari tutorial kami tentang perawatan jenazah ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.